ini ada Surya Upasaksi ya, di dalam melakukan upacara apapun, karena di Weda dikatakan sebelum kita menghadap atau menuju kepada Siwa, hendaknya kita terlebih dahulu kepada murid beliau yang terbaik adalah Ida Betara Surya. Jadi Sejarah Banten oleh Made Panji. Dalam Buana Tatwa Maharesi Markandeya disebutkan bahwa Maharesi bersama pengikutnya membuka daerah baru pada tahun Saka 858 di Puakan atau Taro, Tegalalang, Gianyar. Kemudian mengajarkan cara membuat berbagai bentuk upakara sebagai sarana upacara. Mula-mula terbatas kepada para pengikutnya saja. Lama-kelamaan berkembang ke penduduk lain di sekitar desa Taro. Jenis upakara yang mengandung bahan baku daun, bunga, buah, air, dan api disebut Bali. Sehingga penduduk yang melaksanakan pemujaan dengan menggunakan sarana upakara itu disebut sebagai orang-orang Bali. Jadi, yang dinamakan orang Bali mula-mula adalah penduduk Taro. Lama-kelamaan, ajaran Maharesi Markandeya ini berkembang ke seluruh pulau, sehingga pulau ini dinamakan Pulau Bali. Dalam pengertian pulau yang dihuni oleh orang-orang Bali, lebih tegas lagi, pulau di mana penduduknya melaksanakan pemujaan dengan menggunakan sarana upakara atau Bali. Tradisi beragama dengan menggunakan Banten kemudian dikembangkan oleh Maharesi lain, seperti Empu Sangkul Putih, Empu Kuturan, Empu Mani Angkeran, Empu Jiwaya, dan Empu Nirarta. Sejak kapan sarana upakara itu berubah nama dari Bali menjadi Banten, dan mengapa demikian, sulit mencari sumber sastranya. Beberapa sulinggi yang saya hubungi ada yang menyatakan bahwa Banten berasal dari kata wanten, mengalami perubahan dari kata wantu atau bantu. Jadi, Banten adalah alat bantu dalam pemujaan, sehingga timbul pengertian bahwa Bali atau Banten adalah niasa atau simbol keagamaan. Umat Hindu melaksanakan ajaran agamanya antara lain melalui 4 jalan atau cara atau marga, yaitu Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga, dan Raja Marga. Bhakti Marga dan Karma Marga dilaksanakan sebagai tahap pertama yang lazim disebut sebagai Apara Bhakti, sedangkan tahap berikutnya sesuai dengan kemampuan nalar diri masing-masing dilaksanakan Jnana Marga dan Raja Marga yang disebut sebagai Para Bhakti. Pada tahap Apara Bhakti, pemujaan dilaksanakan dengan banyak menggunakan alat-alat bantu seperti banten, simbol-simbol, dan jenis upakara lainnya. Seterusnya, pada tahap Para Bhakti, penggunaan banten dan simbol-simbol lainnya berkurang. Umumnya, di Bali, keempat marga itu dilaksanakan sekaligus dalam bentuk upacara agama dengan menggunakan sarana banten yang terdiri dari bahan pokok, daun, bunga, buah, air, dan api. Sarana-sarana itu mempunyai fungsi sebagai berikut. Persembahan atau tanda terima kasih kepada Sang Hyang Widi, sebagai alat konsentrasi memuja Sang Hyang Widi, sebagai simbol Sang Hyang Widi atau manifestasinya, sebagai alat pensucian, sebagai pengganti mantra. Karena demikian sakralnya makna Banten, maka dalam Yatnya Prakerti disebutkan bahwa mereka yang membuat Banten hendaknya dapat berkonsentrasi kepada siapa Banten itu akan dihaturkan atau dipersembahkan. Dalam buku Kesatuan Tafsir terhadap aspek-aspek agama Hindu sebagai hasil Paruman Sulinggi yang disahkan PHDI disebutkan bahwa seorang tukang banten hendaknya sudah mensucikan diri dengan upacara pewintenan sekurang-kurangnya ayaban bebangkit.
Tujuannya adalah agar tukang banten sudah mengetahui tata cara dan aturan-aturan dalam membuat banten. Misalnya dengan konsentrasi penuh melaksanakan amanat pemesan banten yang akan mempersembahkannya kepada Hyang Widi. Dikala membuat banten, kesucian dan kedamaian hati tetap terjaga. Antara lain tidak mengeluarkan kata-kata kasar, tidak dalam keadaan kesal atau sedih, tidak sedang cuntaka, tidak sedang berpakaian yang tidak pantas, menggaruk-garuk anggota badan atau membuat banten di sembarang tempat. Disimpulkan bahwa ketika membuat banten, dikondisikan situasi yang suci, sakral, konsentrasi penuh, rasa bakti dan kasih sayang kepada Hyang Widi. Lihatlah ketika banten disiapkan untuk upacara besar di Besakih. Tempat membuat banten disebut sebagai pesucian yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang atau orang yang tidak berkepentingan. Duase atau hari baik untuk memulai membuat banten ditetapkan dengan teliti oleh para sulinggi. Dalam puja stuti pada resik banten juga diucapkan doa agar banten tidak dilangkahi anjing, ayam atau dipegang oleh anak kecil atau orang yang sedang cuntaka. Beberapa jenis banten utama bahkan hanya boleh dibuat oleh sang Dwi Jati, misalnya catur dan pengentek bumi. Untuk menegaskan penting dan sakralnya banten, Empu Jiwaya, salah seorang tokoh pemimpin agama di abad ke-10, mengajarkan membuat reringgitan dengan bahan daun kelapa, enau atau lontar. Reringgitan itu kadang demikian sulit sehingga konsentrasi kita harus penuh. Jika tidak, bisa reringgitnya rusak atau tangannya yang teriris pisau. Demikian penjelasan mengenai sejarah banten. Semoga bermanfaat. Om Santi Santi Santi. Ini ada Surya Upasaksi, ya. Di dalam melakukan upacara apapun, karena di Weda dikatakan sebelum kita menghadap atau menuju kepada Siwa, hendaknya kita terlebih dahulu kepada murid beliau yang terbaik adalah Ida Betara Surya. Jadi apapun kegiatan upacara kita, hendaknya kita mohon upasaksi sebagai bukti kita melakukan satu upacara, yaitu kepada Betara Surya. Ya, di sini ada banten Jawa, ada namanya Sajian Gedi. Yang ini Sajian Gedi. Ya, Sajian Gedi yang sama kalau di Bali namanya sesantun, ya, santun 4 itu. Kemudian ada Bejati, ada Soroan, kemudian di sana ya hampir mirip dengan Bali karena kreasinya anak-anak di sini. Yang di bawah ini ada gelar sango, ya, ada lebang mata, ya. Kemudian ini melambangkan dari Sang Hyang Nawa Sangko atau Buddha Nawa Sangko, ya, sebagai ajudan Ida Betara atau sebagai rencang Ida Betara Dewata Nawa Sangko. Di sini ada bakti pengantin. Ya, di sini yang dua ini adalah Kamu Jaya, Kamu Ratih. Ya. Nah, kalau kita ada pernikahan sebenarnya tumpengnya pun tumpeng putih kuning sebagai lambang Purusa Perdana. Sang Hyang Semarjaya Semangaratih. Ya. Kita akan ulas penugrahan sebenarnya. Ini ada beberapa nih, ada tumpeng robyong. Kemudian tumpeng robyong, ya. Kemudian di sini ada tumpeng putih, ini ada tumpeng gurih, ya. Kemudian ada tumpeng putih kuning, ya, ini melambang dari Purusa Perdana. Kemudian banyak tumpeng guru yang di atas. Nah, kalau di Bali ada guru piduko, kurang langkungnya, kirang langkungnya. Gitu. Ini ada tumpeng tumpeng bira kalau di Bali. Kalau di kita ini di Hindu Jawa ini namanya tumpeng gurih, ya. Kemudian ada beberapa sesaji, tebasan-tebasan sesuai dengan falsafahnya. Di sini di tengah ini ada kembang setaman di bawah. Nah, kemudian ada telur. Ada telur, ini adalah lambang dari penarikan magis, ya, karena telur ini bisa menarik kekuatan-kekuatan negatif pada diri manusia. Makanya kalau di Bali pakai, ya,
Telur mengalo itu pasti ada telur, ada biokalo. Karena itu akan menarik. Di sini ada sadrasa. Sadrasa ini ya ada 6 rasa, pahit, manis, kecut, pedas, asin. Nah itu. Jadi di dalam memasuki kehidupan kita akan mengalami hal itu nantinya, biar kita tidak kaget, karena itulah tugas kita. Kita harus siap. Di sini ada namanya sajen, ya, sajen gedi juga. Kemudian ini sajen gedi atau santun kalau di Bali ya. Tapi ini yang sajen yang kecil ya. Kalau sajen gedinya ada, ini sajen kecil. Kalau sajen gedinya ada santun 4, ini santun kecil. Kemudian ada beberapa juga Banten cok bakal seperti itu yang dipakai. Nah, ini sajen gedi. Ini sajen alit. Coba lihat dulu. Oh, cok bakal aja ya. Sajennya ya. Oh. Ibunya sedang ayu orang Jawa. Enggak, ini sajen gede apa cok bakal? Cok bakal ya. Oh, ini cok bakal. Oh iya, ini cok bakal. Ya, kita menggunakan sajen Jawa, cok bakal, kemudian sajen gede. Cok bakal ini sama dengan pejati filosofinya, sama dengan pejati ya. Nah, jadi kita berusaha untuk mengangkat budaya dan sasana tradisi Jawa supaya Kira-kira mengganggu enggak? Kalau tidak hilang ya. Karena Romo berusaha mengangkat tradisi-tradisi Jawa yang sudah hampir ditinggalkan, ini kita angkat lagi seperti itu. Jadi ini sudah, menurut ide ini sudah sangat luar biasa ketika mereka sudah mau menunjukkan. Nah, ini ada seperti ini pasepan. Ya, kalau Bali mungkin ini. Nah, kalau ini simbolis pasepan ya, seperti itu. Mari semeton Hindu di Nusantara jangan pernah berhenti untuk menggali sasana dan tradisi leluhur kita yang ada di luhur. Ketika kita mengangkat itu menunjukkan serada bakti kita pada Desa Yang Dewasa dan serada bakti kita kepada leluhur kita. Jayalah Hindu, jayalah Nusantara. Sukses.